tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedana pada dirimu, oh, terlalu cinta pada dirimu, oh, terlalu cinta. Jangan takut-takut. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan bagimu. Ya. Atas mufakat bersama bahwa sengketa tanah antara Sugandi bin Sukiat dengan Raden Mas Dartomulyo akan diselesaikan melalui adu tanding di atas panggung ini. Siapa yang menang, dialah yang berhak untuk tanah tersebut. Dasar ular budak. Hari ini dengan disaksikan oleh pejabat resmi dari pihak pemerintah Hindia Belanda, Yang Mulia Tuan Kontrolir Durman, pertandingan silat antara Sugandi, ahli waris dari Raden Mandra melawan Raden Mas Dartomulyo yang diwakili oleh Jibar dengan ini dimulai. Kepada pihak Sukiat, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Kau tidak apa-apa kan, Kak? Mana bisa bajingan itu mengalahkan aku? Hei, monyet-monyet, kenapa pada diam? Hah? Bengong lagi? Bunuh! Habisi mereka! Lihat, bakul nasi semua. Upah mau yang gede. Melawan perempuan yang buta saja tidak becus. Jangan khawatir, Mas Dato. Tanah itu pasti jatuh ke tangan Tuan. Cuma soal waktu saja, toh. Iya, kapan? Waktu. Tapi, Tuan Kontroler tahu kan, saya sudah terlalu banyak keluarkan biaya. Lama-lama saya bisa bangkrut. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Untuk mencapai tujuan, kita mesti mau berkorban apa saja. Termasuk kita punya uang dan kita punya nyawa. Ya, kalau begitu saya menyerah. Nei. Itu tidak bagus, Den Mas Darto. Kamu mesti pusatkan kamu punya perhatian pada hasilnya nanti. Bukan cuma kekayaan, tapi pangkat dan kedudukan yang diberikan Heminte Hindia Belanda pada Denmas. Ya, perlu juga saya ingatkan, keadaan sudah tidak lagi mengizinkan Denmas untuk melangkah mundur. Sanksinya terlalu berat jika akte perjanjian itu dilanggar. Selamat siang. Siapa orang itu? Dia terus mengikuti kita. Dia telah membantu kita secara diam-diam. Hah? Siapa dia? Kak Gandhi, kenapa jadi begini? Tidak apa-apa. Mari kita masuk. Ya, mari kita masuk. Kliwon, kau melihat begitu banyak anak-anak. Apakah mereka yatim piatu?
seorang tabib. Peluru masih bersarang di tubuh kakak. Tidak usah ya. Nanti pun akan baik. Bukankah obat yang kau berikan tadi akan baik khasiatnya? Akan turun hujan lebat malam ini. Didin, tutup pintunya. Ya, Kak. Kak, orang itu masih berdiri di luar sana. Ayo makan dulu. Mana piringnya? Mau Kak Ira saya bantu. Ayo kalian makan dulu. Setelah itu, kalian pergi tidur ya. Iya, Kak. Kau pun juga harus makan, Ira. Saya belum lapar, Kak. Sejak kemarin, kau belum menyentuh makanan sedikit pun, Ira. Sudahlah, jangan kau pikirkan hal itu. Nanti semuanya pasti akan berlalu. Didin, Ya, Kak. sesudah kau makan, panggil orang itu masuk. Dia akan kehujanan di luar sana. Dan siapkan juga makanan untuknya. Baik, Kak Ira. Jangan sembarangan mengundang orang yang belum kita kenal, Ira. Siapa tahu dia Saya itu... tahu, Juragan Darto itu memang terlalu licik seperti ular. Tapi saya yakin, orang ini tidak bermaksud jahat. Jangan terlalu mudah percaya dengan apapun, Ira. Keluarga kita sudah nyaris hancur gara-gara orang tua kita terlalu percaya dengan segala sesuatu yang kelihatannya serba baik dan manis. Tapi menurut firasatku, dia orang baik, Kak. Firasat. Tadi pagi pun aku berangkat dengan firasat yang baik. Tapi beginilah nyatanya. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Nyawa kita semua. Suatu hutang yang sulit dibayar, Kak. Apalah salahnya hanya mengundangnya masuk dan memberikan sedikit makanan untuknya. Hewan saja bisa kenal budi, Kak. Suka-sukamu lah. Namanya Kliwon.
Dia juga suka berkenalan dengan adik. Nama adik siapa? Didin. Paman tadi alun-alun juga kan? Iya, bersama Kliwon. Suatu pertandingan yang seru bukan? Paman juga bisa melihat sejelas seperti Kak Ira. Tapi aku tidak setangkas kakakmu itu. Tongkatku ini juga tidak ada pedangnya. Kenapa? Kakak Iramu itu mengundangku masuk. Kebetulan. Perut paman memang sedang lapar. Kliwon, kita tidak baik menolak niat baik seseorang. Mari, Paman. Mudah-mudahan aku tidak mengganggu. Terima kasih atas kebaikan kalian untuk mengundangku masuk. Nama saya Barda. Kami telah menyiapkan makanan untuk Tuan. Silahkan. Meski sangat sederhana. Terima kasih. Sebenarnya tak perlu repot-repot. Aku dan Kliwon sudah lebih daripada bersyukur. Meski hanya disajikan dengan segelas air putih. Apakah Tuan yang dijuluki si buta dari gua hantu? Jangan panggil aku Tuan. Kita sama-sama orang yang hidupnya prihatin. Namun kita merasa kaya karena masih memiliki rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Maksud Paman Barda, orang-orang semacam Juragan Darto dan yang lainnya itu adalah miskin. Padahal kan mereka sangat kaya. Harta bendanya tak terhitung. Nah, sudah terlalu banyak yang dimilikinya. Masih saja tetap lapar. Orang yang selalu kelaparan, itu tandanya miskin. Jadi kami ini sebenarnya anak-anak orang kaya. Betul. Kalian punya saudara-saudara, adik, kakak, serta kasih sayang. Itu adalah harta yang tidak ternilai.
Sebentar lagi akan turun hujan badai. Badai ini pun akan terus menerpa kehidupan kalian. Kami sudah terbiasa. Bahkan kami sampai lupa kapan kedamaian itu akan datang. Sulit. Selama setan-setan itu masih ada. Bahkan mereka tetap akan terus menyerang sebelum niat jahatnya itu tercapai. Persis seperti julukanmu, si buta dari gua hantu. Kau seperti hantu yang selalu dapat menangkap setiap pembicaraan orang. Rasanya kita punya kepekaan yang sama. Sejak kapan kau dalam keadaan begini? Apakah sejak lahir? Ya, barangkali memang sudah harus begini nasibku. Tapi aku sudah terbiasa. Mungkin juga Tuhan tidak mengizinkan aku untuk melihat semua keburukan dan kepalsuan manusia. Tapi Tuhan memberikan sebuah mata hati sebagai ganti. Kadang kita bisa melihat dengan jelas, sehingga dapat menembus kegelapan ini. Kalau boleh ku tahu, siapa gurumu? Nenekku. Tapi beliau telah wafat 2 tahun yang lalu. Sebuah kenangan manis yang tak akan mungkin bisa kembali lagi. Apakah beliau pun buta? Tidak. Tapi dengan kesabaran dan tekun, dia melatih dan mendidikku. Karena dia tahu kekurangan cucu satu-satunya ini. Lalu, yang lainnya itu siapa? Saudara-saudara angkatku, anak yatim piatu. Orang tua mereka telah menjadi korban kekejian penjajah. Kedua orang tuaku dan nenek menampung mereka dan mengangkat sebagai anak asuh. Tapi 2 tahun yang lalu, mereka tewas akibat tipu daya makhluk-makhluk serakah itu. Kompeni berusaha menguasai tanah milik keluargamu ini. Untuk apa? Katanya, untuk dijadikan perkebunan. Atau onderneming milik pemerintah Hindia Belanda. Tapi maksud mereka yang sebenarnya, mereka ingin mendirikan sebuah tangsi militer. Dan juga sebuah penjara di atas tanah yang seluas ini. Tentu saja orang tuaku tidak mau menjualnya. Aku mengerti sekarang. Untuk menjaga mukanya di hadapan rakyat, kompeni memerawat Juragan Darto untuk membeli tanah pusaka ini dengan ikatan janji yang sangat muluk. Raden Mas itu pasti akan jadi sepah yang dicampakkan.